I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving. Love is all we'll ever try. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelasnya tolong videokan. Coba ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bangun agama jadi bahwa dibuat. Selesai. Ada yang masih ingat materi yang minggu lalu, Pak? Ada, Pak? Tentang apa ini? Tentang Polkasta. Oke. Ada yang tahu ini apa? Nah, jamur, Pak. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan membahas di bab baru, yaitu tentang jamur atau fungi. Di sini ada yang tahu manfaatnya jamur dalam kehidupan kita hari ini? Jamur itu, Pak, ada yang bisa jadi makanan, mungkin juga bisa jadi obat. Oke, jadi Bisa dibuat makanan, contohnya keripik, tempe. di mana kita bisa menemukan jamur? Di hutan dan kadang juga ada di pelataran rumah. Oke. Jamur hidup tersebar dan terdapat di tanah, air vegetasi, badan hewan, makanan, di bangunan, bahkan pada tubuh manusia. Jamur dapat tumbuh dan berkembang pada kelembapan suhu yang tinggi. Saat ini di Indonesia diperkirakan terdapat 4.250 sampai 12.000 jenis jamur. Dari jumlah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ini jamur memiliki perannya masing-masing pada habitatnya sendiri, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung bagi manusia. Ada yang tahu ciri-ciri jamur itu seperti apa? Dapat. Oke, yang pertama itu ciri-ciri jamur itu adalah berbunyi seluler. Ada yang tahu bunyi seluler itu apa? Tidak, Pak. Oke, udah tahu ya. Bunyi seluler itu maksudnya adalah bersel satu. Jadi jamur ini selnya itu ada satu, tetapi bukan cuma ada satu. Ada juga bermultiseluler atau bersel banyak. Tubuhnya tersusun atas hifa. Hifa ada yang tahu apa? Hifa itu apa? Tidak tahu, Pak. Oke, hifa itu adalah benang-benang halus. Yaitu tubuhnya jamur ini tersusun atas benang-benang halus. Yang kedua itu miselium atau jaringan benang-benang halus. Ciri yang kedua itu adalah eukariotik atau mempunyai membran inti. Jadi jamur ini cirinya juga adalah eukariotik atau mempunyai membran inti. Yang ketiga itu mempunyai klorofil, sehingga yang ketiga itu tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Jadi tidak mempunyai klorofil sehingga dia tidak bisa menguraikan makanannya sendiri. Seperti tumbuhan-tumbuhan lain seperti di luar itu, dia itu mempunyai klorofil sehingga dia bisa melakukan yang namanya proses fotosintesis atau mengolah makanan dari cahaya matahari. Kalau jamur ini tidak bisa ya, karena dia tidak mempunyai klorofil. Yang keempat itu dinding sel tersusun atas zat chitin. Zat chitin ini adalah komponen utama dari dinding selnya jamur ini. Jadi chitin itu komponen utama yang menyusun dinding sel pada jamur. Yang kelima itu cadangan makanan tersimpan dalam bentuk glikogen atau protein. Maksudnya ini cadangan makanan ini tersimpan dalam bentuk glikogen. Maksudnya glikogen ini adalah polisakarida yang menyimpan karbohidrat pada jamur. Yang keenam itu pencernaannya berlangsung secara ekstraseluler, di mana makanan sebelum diserap diserap terlebih dahulu oleh enzim ekstraseluler yang dikeluarkan dari pipa jamur. Maksudnya sistem pencernaan pada jamur ini jadi ekstraseluler. Maksudnya makanan ini diolah sesederhana mungkin, lalu dicernakan oleh enzim ekstraseluler yang dikeluarkan melalui pipa jamur. Yang ketujuh itu memiliki keturunan yang bersifat dikoid atau lebih singkat. Maksudnya ini keturunan jamur ini
prosesnya itu sangat singkat atau sederhana. Yang kedelapan, reproduksi jamur uniseluler berkembang biak secara aseksual dengan membentuk spora. Jamur multiseluler secara aseksual dengan memutuskan benang hifa atau fermentasi, membentuk dengan memutuskan benang hifa dan pemijal, sedangkan secara seksual melalui perubahan inti jantan dan inti betina sehingga terbentuk spora astrus dan spora basidium. Jadi sistem reproduksinya jamur ini terjadi dengan dua cara yang bisa melalui secara kawin dan secara tidak kawin. Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi jamur. Ada yang tahu klasifikasi jamur terbagi atas berapa? 4 Pak. Apa saja? Tidak tahu. Nggak tahu Pak. Oke. Yang pertama itu adalah Ceciliomycota. Yang kedua itu Zygomycota. Yang ketiga Ascomycota. Yang keempat itu Basidiomycota. Kita langsung masuk ke ciri-ciri yang pertama, yaitu divisi dari Ceciliomycota. Yang pertama itu dinding selnya terus atas titik. Jadi dinding selnya jamur ini terus atas zat titik. Zat titik itu adalah komponen utama yang menyusun dinding-dinding sel yang ada pada jamur tersebut. Yang kedua itu uniseluler dan multiseluler dengan hifasenosomik. Jadi jamur ini mempunyai selnya satu dan sel banyak. Yang ketiga itu menghasilkan zoopora berfagel. Yang keempat itu mempunyai enzim ekstraseluler seperti Fugi yang tidak dimiliki oleh jamur lendir dan jamur api. Jadi jamur jenis Ceciliomycota ini mempunyai enzim ekstraseluler yang tidak dimiliki oleh jamur api dan jamur lendir yang dikelompokkan ke dalam Protista. Yang kedua itu jamur Zygomycota. Jadi ciri-ciri yang pertama itu dia multiseluler. Dia cuma selnya itu cuma banyak, beda dengan Ceciliomycota tadi. Dia ini bersel satu, ada juga yang bersel banyak. Tetapi kalau untuk divisi Zygomycota ini dia cuma multiseluler atau bersel banyak. Yang kedua itu mengandung inti haploid. Yang ketiga itu reproduksinya ini secara vegetatif atau secara tidak kawin. Yang ketujuh itu reproduksinya generatif dengan konjugasi yang menghasilkan zygopora. Jadi sistem reproduksinya ini generatif dan dihasilkan itu adalah zygospora. Kita masuk ke klasifikasi jamur yang ketiga itu Zygomycota. Zygomycota ini ciri-cirinya yang pertama itu adalah dinding selnya terus atas zat titin seperti jenis yang pertama tadi, dia sama selnya itu terus atas zat titin. Yang kedua itu mengandung inti haploid sama juga dengan yang ciri yang kedua tadi. Reproduksinya vegetatif dengan membentuk spora, itu sama lagi seperti yang pada ciri yang kedua tadi. Kita masuk ke klasifikasi yang ketiga itu, yang keempat yaitu Basidiomycota. Basidiomycota ini ciri-cirinya yang pertama itu dinding selnya tersusun atas zat titin. Yang kedua itu multiseluler, hifa bersekat dan dibedakan hifa primer dan sekunder. Jadi perbedaannya dari ketiga ini adalah jadi hifanya itu terbagi atas dua. Yang pertama hifa primer dan hifa sekunder. Hifa primer itu berintisan satu, kalau hifa sekunder itu bersel banyak. Sistem reproduksinya Basidiomycota ini secara generatif sama seperti yang kedua tadi, generatif juga. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Itu peranannya jamur ini ada dua, yang menguntungkan dan merugikan. Kalau yang menguntungkan itu dalam bidang industri makanan dan minuman. Yang pertama itu jamur ini digunakan untuk membuat tempe. Itu nama jamur itu Rhizospus oreacea. Yang ketiga itu
Pada pembuatan kecap, jamur ini digunakan untuk membuat kecap juga. Namanya jamur ini adalah Aspergillus wenti. Yang ketiga itu berguna untuk menjernihkan saring buang. Yang terakhir itu sebagai bahan makanan seperti jamur kuping, merupakan salah satu jenis sayuran yang dapat dimakan dan rasanya enak. Itu kan ada kalau kita buat apa ya, soto, kita menggunakan jamur kuping. Itu kurang menguntungkan bagi bidang industri dan makanan. Di bidang kedokteran, untuk antibiotik berguna untuk menghasilkan asam fumarat, berguna untuk memproduksi protein. Itu di bidang kedokteran. Di bidang pertanian, jamur ini membantu untuk mengembalikan kesuburan tanah agar tanaman petani bisa subur sebagai organisme pengurai. Jadi jamur ini selain yang membantu kesuburan tanah, dia juga sebagai pengurai di tanah. Peranan jamur yang merugikan bagi kehidupan manusia itu yang pertama adalah jenis jamur Aspergillus niger dan Aspergillus niger. Keduanya menyebabkan penyakit pada telinga. Yang ketiga itu menyebabkan penyakit kulit. Itu yang dinamakan kurap atau gatal-gatal. Itu jenis jamurnya itu adalah Deuteromycetes. Yang ketiga itu menyebabkan penyakit gatal pada manusia. Jenis yang kedua itu Microsporum. Itu nama jamur yang menyebabkan penyakit gatal-gatal yang ada di kurap itu. Yang merugikan pada hewan, menyebabkan penyakit paru-paru pada burung, yaitu jenis jamur Aspergillus fumigatus. Itu adalah jamur yang membuat penyakit pada paru-paru burung. Pada tanaman itu menyebabkan penyakit pada kentang. Ini kan ada kalau kentang itu, kalau mungkin ada mama yang beli sayur kentang yang bolong-bolong itu adalah yang menyebabkan tersebut adalah Phytophthora infestan. Itu adalah jenis jamur yang merusak tanaman kentang. Yang kedua itu pada tembakau, yaitu jenis jamur Phytophthora goniana. Ini penyakit yang pada tembakau yang membuat tembakau itu menjadi tumbuhnya tidak bagus. Oke, ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Saya Pak. Oke, silakan deh. Apa ini maksudnya heterotok Pak? Oh, heterotok. Heterotok ini dia tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi si jamur ini kan dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Dalam kata lain itu tidak bisa melakukan namanya proses fotosintesis. Dia cuma membutuhkan makanannya dari tumbuhan lain. Jadi ngerti? Siapa? Ada lagi yang ingin bertanya? Apa yang dimaksud dengan IPA? Oh, IPA. IPA itu adalah struktur yang sangat penting yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur. Jadi IPA ini sangat penting dalam. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Dapat. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut lagi, yaitu dalam pembagian kelompok. Di sini Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Di sini Bapak akan membagikan satu pertanyaan atau satu masalah. Nanti akan kalian kerjakan dalam cara berkelompok atau berdiskusi. Nanti Bapak akan memberi waktu dalam 20 menit untuk mengerjakan ini. Selesai 20 menit, Bapak akan meminta perwakilan kelompok untuk membaca jawabannya. Oke, Bapak akan pergi. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah sampai di mana? Nomor 2, Pak. Ke mana itu? Mau lupa Pak. Tidak. Jadi, Nomor 1 Pak. saya bilangnya, Jelaskan dulu. kerjakannya pelan-pelan ya, cepat jawabannya. Oke, 5 menit saja ya. Waktu untuk mengerjakan tugasnya sudah selesai, anak-anak. Perwakilan setiap kelompok akan berdiri untuk membacakan jawabannya. Nomor 1, Pak. Oke, kelompok 1 silakan.
Dio Maikota, Zigo Maikota, Askom Maikota, Basidio Maikota. Sudah. Terus yang kedua, sebutkan ciri-ciri umum jamur. Jamur termasuk organisme eukariotik. Yang ketiga, tidak dapat lagi. Nggak tahu. Tidak tahu yang nomor 3 apa. Nomor 4 belum ada. Nomor 5, sebutkan jenis-jenis jamur yang berbeda bagi manusia. Sudah Pak. Oke, sebelum close teman-teman. Oke, yang perwakilan nomor 2 siapa? Ya Pak. Ya. Kan sudah coba. Soal nomor 1 sebutkan 4 kelas dari jamur. Jawaban siapa? Satu adalah Cedridio Maikota. Yang kedua, Zigo Maikota. Yang ketiga, Askom Maikota. Dan yang keempat, Basidio Maikota. Oke. Untuk soal nomor 2, sebutkan ciri-ciri umum jamur. Jawaban saya 1. Jamur termasuk organisme eukariotik. Dan 2-nya, dia memiliki sel. Ini jawaban yang ketiga lainnya. Organisme bersel tunggal dan bersel banyak. Dan soal yang nomor 3, jelaskan ciri-ciri khas jamur Askom Maikota. Jawaban saya, ciri khas Askom Maikota adalah cara perkembangbiakan seksualnya dengan berbentuk ascospora. Dan untuk soal yang nomor 4, sebutkan jenis jamur yang mengumpulkan di bidang tertular. Jadi jawaban saya yang pertama itu Penicillium notatum, yang kedua Picopus nigricans, dan yang ketiga Trichoderma. Dan yang soal yang nomor 5, sebutkan jenis jamur yang membutuhkan bayi manusia. Dan jenis jawaban itu ada 3 Pak. Yang pertama itu Aspergillus nigricans, dan yang kedua Micromycetes, dan yang ketiga Microsporum. Dan terus jawaban siapa? Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk nomor 2. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Silakan membaca jawaban. Ya, Pak. Oke, silakan di sini. Jawaban saya yang pertama, itu nomor yang pertama adalah Cedridio Maikota, Zigo Maikota, Askom Maikota, dan Basidio Maikota. Jawaban nomor 2, sebutkan ciri-ciri umum jamur. Jamur termasuk organisme eukariotik, memiliki dinding sel, organisme bersel tunggal dan bersel banyak. Nomor 3, jelaskan ciri khas jamur Askom Maikota. Ciri khas Askom Maikota adalah cara perkembangbiakannya seksualnya yang membentuk ascospora. Jawaban nomor 4 dan 5 belum saja. Oke, tadi kita sudah mendengar jawaban dari setiap kelompok. Silakan setiap kelompoknya mengumpulkan tugas yang saya berikan tadi. Ya, Oke, Bapak sudah merekam hasil jawaban anak-anak semua. Di sini yang
mendapatkan nilai tertinggi adalah Yajot dengan nilai 75. Kelompok 1 dengan nilai 65 dan kelompok 3 dengan nilai 60. Kita ambil untuk kalian semua. Oke, berhubungan jam pelajaran biologi hari ini akan berakhir. Sini ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan satu orang yang membaca. Bagaimana, ada yang bisa? Ya Pak. Oke, silakan Yosi. Jamur merupakan organisme yang hidup tumbuhan tapi tidak mempunyai klorofil. Oke. Ciri-ciri jamur termasuk organisme eukariotik, memiliki dinding sel, organisme bersel tunggal dan bersel banyak. Oke. Klasifikasi jamur dibagi menjadi 4. Yang pertama, Crypdiomycota. Yang kedua, Zygomycota. Yang ketiga, Ascomycota. Yang keempat, Basidiomycota. Peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang merugikan dan ada yang juga menguntungkan. Oke. Baik sekali penyimpulan dari teman kita. Oke, itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Karena berhubungan jam pelajaran kita telah habis. Ketua kelas silakan bikin doa untuk pulang. Oke, sebelum kita pulang, sampai kebutuhan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi pelajaran kita sampai hari ini. Sampai di sini. Depan kita akan lanjut lagi di materi yang selanjutnya. Oke, pulang dengan berhati-hati bagi yang berkendara. Kita sampai di rumah dan ketemu selamat. Oke, selamat siang.